anna sholata, bahwa saya membaca salawat alal ali, kepada keluarga Nabi, lakan tidak wajib. Bahwa dan yaitu kadzalika, demikian tidak wajib. Kalau ya, tetapi sholat alal ali Muhammad, ya, maksudnya membaca salawat kepada keluarga Nabi, sunnatun, ialah sunnah. Salah sini dulu, ada yang perlu sampaikan khususnya tentang kurban. Nah, untuk kajian kitab Fathul Qoribnya, yakni fikih, masih tentang rukun sholat. Sebagaimana telah diketahui bahwa rukun sholat menurut kitab Fathul Qorib ada 18. Ini wajib kudu tahu dan harus ada pastinya ketika sholat. Tahu ada. Ini kalau nggak ada salah satunya tuh nggak sah. Padahal dia baca di antaranya pokoknya, tapi nggak tahu bahwa itu rukun, nggak sah. Ataupun dia tahu tapi nggak baca, itu nggak sholat. Jadi kudu tahu dan ada pasti. Nah, di antaranya khususnya yang ke-15 rukun sholat menurut kitab Fathul Qorib, sebagaimana tadi dikatakan, wal khomisa saro, yang ke-15 as-sholatu, ialah membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bihi, pada duduk yang akhir, yakni duduk yang akhir pada fiqhi, setelah beres minat tasawuri, dari tasawuf akhir. Jadi yang ke-15 yang termasuk rukun sholat yang harus tahu dan ada ketika sholat, nah itu membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, masih dalam keadaan posisi duduk akhir. Tapi ini harus memenuhi syarat. Di antara syaratnya membaca sholat kepada Nabi nih, ya. Satu, ya pastinya masih dalam keadaan duduk. Nggak boleh baca begitu dia salam atau baca selawat, ya. Kedua, dia setelah membaca tasawuf akhir. Dari at-tahiyatul seterusnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu kan hadis terakhir, baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad seperti. Nah, bagaimana tuh kalau dia sebelum baca tasawuf baca salawat dulu? Begitu pertama dulu tasawuf akhir baca Allahumma sholli ala Muhammad, baru at-tahiyatul barakatuh selesai. Larang. Tasawuf. Nah, ketiganya syarat selawat kepada Nabi itu, ya, harus yang sudah makmum, khususnya, nah, sebagaimana tadi ya, sekurang-kurangnya wa qalu sholati, paling dikit sekurang-kurang membaca selawat ala Nabi, kepada Nabi, itulah Allahumma sholli ala Muhammad. Udah cukup gitu. Nah, kita suka ditambahin dengan Sayyidina, ya. Nah, ini ada yang komplain juga. Memang asli dari Solo itu Allahumma sholli ala Muhammad aja. Nggak pakai Sayyidina. Tapi dalam mazhab Syafi'i dianjurkan, disunahkan untuk nambah dengan Sayyidina. Jadi sunnah dalam sholat Gelar tuh ya. sholat juga. Gelar ya. Gelar. Sebab logikanya gini aja, ya. Dijalankan baginda Nabi. Seorang murah aja. Kalau maunya untuk selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh RW. Enggak RW-nya nggak disebut, nggak pakai Pak gitu kan. Ya. Pak Ahmad. Enggak, banyak langsung Kak, banyak Saipudin, enggak Bapak Saipudin gitu, ya.
Iya, makanya Pak RW kan sama RW. Ya nggak ada RW nya gitu, nggak pakai gitu ya. Nggak ada gelar. Dia nggak pakai bapak. Saya ini bapak. Di mana gitu ya? Sebutin apa? Ada tanya gitu ya. Kayaknya nggak ada perbedaan deh. Nah itu tingkat RW ya, kita coba lagi Nabi mah pemimpin dunia akhiratnya seluruh dunia. Ya, makanya itu mah suatu kehormatan saya ini itu artinya penghulukan gitu. Jadi pemimpin. Khotib Jumat akan di Jadi nggak apa-apa sih sebenarnya. bapak. Seandainya dia umpamanya langsung baca Allahumma sholli ala Muhammad, nggak apa-apa sah. Ya kali itu mah sunnah. Cuman adab tuh ya. Cuman kurang adab karena soal jasa kayak sahabat Banyak ya. yang dipermasalahkan seperti itu. Itu mana? Perlu tahu judulnya bahwa nambahin Sayyidina itu bukan suatu aib ya, bahkan bukan ada-ada. Ini adalah suatu pujian kepada Rasulullah ya. Ya, karena memang dalam ajar sampai itu disunahkan. Yang komplain Wahabi. Sayyidina. Kalau Abi nggak pakai itu. Gua mah ada. Abi nggak pakai. Sayyidina. Kenapa? Kalau Abi nggak pakai Sayyidina. Iya. Pakai. Justru dia yang komplain. Iya. Iya. Gitu. Kenapa itu pakai Sayyidina? Makanya di sini Kita apa nggak ada kan gitu. Orang itu kudu ditenggelamkan. memang Kalau kata menteri. Biar rame. ya, kalau ada yang komplain gitu di mana keterangannya? Mungkin kalau kata saya mata penonton saya itu bisa dilihat di kitab Fathul Muin gitu ya, bisa nggak bagiannya? Ya sekarang ada terjemahannya. Kayak belum lama saya ngaji di daerah bagian Mauk tuh ya, menyampaikan bahwa kodo orang yang mati sholatnya bisa dikodo Orang itu. sama orang hidup ataupun bisa dipidiain gitu ya. Dia komplain, saya nggak tahu arahnya di ini, lain ada lagi. Begitu saya punya komplain. Nah udah dijelasin bagaimanapun juga orang kalau udah keyakinan begitu nggak bisa, makanya sama saya udah ya, kalau emang nggak percaya ke apa kata saya, beli aja kitab namanya Fathul ini itu nggak usah jauh-jauh, baca di awal udah ada bahwa boleh seorang yang hidup ini untuk modalin sholat orang yang sudah meninggal. Bahkan kalau memang dia sudah bisa modalin katakan kalau sholat pakai tidak juga ya yang dari mana karena jalan jangan dikatakan pada saya dulu gitu makanya inilah jadi walaupun umpamanya itu bagi orang miskin jangan coba-coba ninggalin sholat. Iya. Takut nggak ada yang mau nggak ada yang mau bayar. Yang kaya juga belum tentu kan. Ya kan kebanyakan mah ahli waris juga nggak dipikirin. Ya mungkin kalau yang namanya utang kepada makhluk mah manusia itu diumumin segala ya. Kepada para bapak hadirin, ya kalau ini si mayat punya sangkut paut hakul adabi sudah utang, hubungin aja keluarga insya Allah diselesaikan gitu. Jarang yang ngomong. Iya kalau memang nanti insya Allah sholat juga, masalah puasa juga mau diberesin gitu. Enak, padahal mah itu juga sama. Jadi bukan aja utang kepada manusia, terlebih lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu diambilnya dari peninggalan, makanya peninggalan itu jangan langsung dibagi dulu atau dengan kata disebut warisan dulu jangan. Makanya ketika ada seorang yang masih muda meninggal kaya kemudian punya anak masih kecil-kecil kan yatim, nah itu nggak bisa dikatakan langsung itu harta anak yatim, beresin dulu utang-utang orang tuanya itu yang meninggal itu baik kepada manusia maupun kepada Allah. Nah setelah dibereskan dibagi baru nanti bagian istrinya berapa, kalau memang dia masih punya orang tua berapa, nah nanti khusus untuk anaknya. Nah itu yang udah nggak boleh dikutak-atik ketika udah bagian anak, itu namanya harta yatim, bukan dari awal. Ini anak-anak salah paham itu meninggal aja itu jangan cuma apa harta yatim namanya. Nah, kayak kalau dia nggak punya anak, dia kaya gimana? Ya anak namanya kan Yang jadi ke adik kandung deh. adik kandung bener. Jadi dari kandung ya. Iya. Kalau punya orang tua dulu. Yang mati yang siapanya? Ya jadi Anak. seorang nih meninggal nggak punya anak, Ayah. tapi dia masih punya saudara dapat. Kalau masih punya orang tua dapat gitu. Istri mah pasti ada masih. Kalau istri mah kawin aja kak istri. Jangan. Jadi saudara mah kalau ada anak halak. Ya. Ustaz, belum ada
ada saudara nih yang di apa tuh di Matraman punya rumah, dia meninggal kemarin tuh, dia nggak punya anak, jadi dibawa pulang di rumah ada mau dijual namanya, jadi menghindar-hindar isinya gimana ya? Itu lah sifat manusia begitu, serakahnya timbul. Jadi nggak boleh dijual. Ya mau dijual sama kakaknya, dia tinggal kakak Istrinya satu ngilang mulu. laki, jadi Oh, menghindar ngerasain. dia, Oh, iya. dihubungi nggak bisa gitu. Ya, Di rumah kalau di daerah Matraman itu kan 1 M laki. ya kakaknya mesti dapat itu, bahkan kalau nggak ada anak mah, nggak ada anak nggak. Iya, dia kakak kandung cuma 1, yang lain udah pada Anak meninggal. nggak punya nggak? Enggak, Ya benar dia dapat sebenarnya. Berarti dia ngindar mulu nih istri yang ini isinya meninggal dulu. Ya sebenarnya mah kalau menurut itu mah nanti dibereskan oleh Pengacara. pemerintah gitu. Ya sebenarnya nanti tinggal lapor aja dia ke pengadilan. Nanti urusannya pengadilan manggil dia, ngomongin dia, dihadapkan ini gimana mestinya nih kan, walaupun bagaimanapun juga karena kakaknya itu ya itu dapat bagian karena nggak punya anak, nggak terhalang. Aman sudah dapat. Taman kalau masih ada kakaknya terhalang Oh ya kelihatan. Yang penting saudara kandung ya. kandung. Ya. Iya kakak ada. Minimal ibu juga masih bisa, asal jangan tiri aja, kalau tiri nggak dapat. Kalau ponakan enggak ya? Ponakan kalau itu kan itu ada saudara masih kalah. Hah? Yang masih apa salah kandung. Baru masih ada adik kita nih di bawah. Ada ya. Jadi kalau ada yang masih ahli waris yang terdekat yang jauh itu terhalang. Ya seperti umpamanya kakek itu bisa dapat kalau orang tuanya masih nggak ada. Tapi kalau orang tuanya masih ada ya, orang tua si mayat maksudnya nih, ya itu nggak dapat si kakek karena terhalang. Gitu. Karena yang ini masih Ya, hidup. makanya cucu juga sama, cucu dapat kalau nggak ada anak. Tapi kalau ada anak terhalang, termasuk yang bisa terhalang oleh anak saudara. Itu pun kalau saudaranya lelaki. Kalau saudaranya perempuan mah nggak bisa ngehalangin. Makanya seorang yang Oh tadi laki berarti ya. nggak punya anak lelaki nih ya, itu nanti ketika meninggal itu saudara-saudaranya lelaki, saudara-saudaranya mesti bisa dapat itu. Bagian walaupun ada anak, sebab anak perempuan mah nggak bisa menghalangi bagian saudara. Saudara anak lelaki, walaupun 1 gitu. Bikin lagi bos. Oh, nggak belum punya anak lagi. Sama, saya juga PRU sebenarnya mah. Ya ada dulu ninggal, sama aja udah nggak dihitungan. Makanya saya juga pengen nih punya anak laki. Ayo Sebab Pak ada saudara saya nih bakalan dia dapat ini, tuntut bakalannya. Calon anak punya anak. Oh, anak abang orang. Iya. Ya itu nggak jadi ya, Ya, enggak. Jadi Subur. biangnya. Oh biang. Bisa jadi. Ya saya dapat 1 aja deh gitu, punya laki gitu. Ya terutama kan kita ada pendosa kalau punya anak laki RW ya. Kesananya ya, nanti kan kita bisa kesebut ya seperti PRU punya anak laki. Istilahnya nggak ada, Gitu, gitu, ya. istilahnya. Nah, ternyata nih yang lebih utama nanti ketika kita udah tua PRW nih. Kita kalau punya anak perempuan semua nih walaupun banyak ya, bahkan anak kita berbakti itu kalau nggak ada izin, nggak ridho suaminya, tetap itu durhaka anak kita. Kalau udah durhaka, kaki kita juga ke bawah. Jadi seorang anak perempuan mah tadinya memang punya kita, kebaktian dia, surga dia ternyata ke orang tua. Itu kalau nikah, kalau nikah bukan segalanya di suami. Makanya kalau memang nanti nggak punya sampai bertua, sampai tua belum punya anak, belum banyak perempuan lelaki maksudnya. Ketika ada anak perempuan yang mau ngusung kita izinkan. Izin yang ada ya. Mau di duit tasnya, disuruh ngurusin gua gitu ya. Jangan Wajib punya bahasa kakak Pak Haji. Ada. Ada. Ini cerah Pak Haji. iya, jangan bahasanya anak gua ini. Ya makanya dikhawatir gitu. Ya takutnya anak kita benar-benar tujuannya mau ngebakti ya, tapi kan suaminya Kalau saya kan di atas nggak cewek bisa semua. itu kan. Makanya kalau anak laki mah kita walaupun Nanti dia saya punya sama bini segala apa, tetap masih punya kita. Aku buat tuh jadi kakak, aku jadi adik. Banyak kan harusnya. Ngomel, Enggak punya. nambah lagi ngomel nggak? Ji, Kakak sedikit.